Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa duduk di majelis ini untuk mengulang kaji, untuk mengulang-ulang kembali tentang Ramadan, seputar pembahasan di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang yang taat laki-laki dan perempuan, was-shadiqina was-shadiqat, orang yang bersedekah, was-shadiqina was-shadiqat, orang yang jujur laki-laki ataupun perempuan, was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar laki-laki atau perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang khusyuk laki-laki ataupun perempuan, was-shadiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah laki-laki ataupun perempuan, was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa laki-laki atau perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga farjinya laki-laki ataupun perempuan, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, orang yang banyak mengingat Allah laki-laki ataupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 10 golongan ini Allah Subhanahu wa taala janjikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pengampunan dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan memberikan pengampunan dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Saya tidak bahas yang 9, saya bahas satu saja. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan, dia mendapatkan a'addallahu lahum maghfiratan, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Seperti apa besarnya? Kalau pengampunan sudah jelas lah. Nabi sampaikan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, orang yang melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, orang yang puasa dengan iman dan ihtisab maka Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosanya yang lalu. Kalau pengampunan, sekarang kita bahas ajrun azimah, pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan besar itu tak sama dengan kita yang mengatakan besar. Jika kalau keju dengan aku gaji besar itu, besarnya seberapa lah kalau manusia mengatakan yang besar. Tapi kalau dah Allah yang mengatakan ajrun azimah, pahala yang besar, maka pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai tak mampu akal kita mencernanya. Sampai akal kita tuh tidak mampu untuk mencernanya. Macam tak terbayang lagi tuh, saking besarnya. Seperti apa itu? Di antara hadis yang menceritakan dengan ajrun azimah itu, wa kharajal Baihaqi fi Syu'abi. Imam Baihaqi telah mengeluarkan di dalam kitab Asy-Syu'ab bi isnadihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dengan sanad hadis itu bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Ketika sudah berada di malam pertama bulan Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ketika kita sudah berada di awal malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, futihat abwaabus sama. Pada malam pertama bulan Ramadan itu pintu-pintu langit terbuka. Fala yughlaqu minha babun hatta takuna akhiru lailatin min Ramadan. Pintu itu tidak akan tertutup sampai habis bulan Ramadan. Biasanya pintu langit itu terbuka kalau hari-hari normal itu pagi sekali, sore sekali. Kalau pagi itu dibuka karena malaikat-malaikat malam mau naik, malaikat-malaikat siang turun. Nanti kalau sore malaikat-malaikat siang naik, malaikat malam pula turun. Kalau di bulan Ramadan buka terus langit untuk membawa amal-amal kita. Walaisa 'abdun mu'min yusolli fi lailatin fiha illa kataballahu lahu alfan wa khamsami'ati hasanatin bi kulli sajdatin. Nabi menyampaikan, tidaklah seorang hamba yang beriman sholat di malam bulan Ramadan itu illa kecuali atau pastilah Allah menuliskan pahala baginya alfan wa khamsami'ati hasanatin bi kulli sajdatin. Pahalanya satu kali sujud saja dalam sholat di malam bulan Ramadan itu 1.500 kebaikan, 1.500 hasanah sekali sujud saja. Jadi orang yang melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan, sujudnya saja, setiap kali sujud dia mendapatkan pahala 1.500 kebaikan. Jadi kalau ada yang bertanya, lebih bagus mana sholat tarawih 20 atau 8? Bagus 8. Ngapa? Kalau dari hadis ini udah nampak betul dah. Kalau 8 rakaat sujudnya baru berapa kali? Baru 16. Satu rakaat itu kan 2 kali sujud. Baru 16 kali sujud. 16 kali 1.500 baru berapa? Baru 24.000. Ya, baru 24.000. Terus dibandingkan dengan yang 20 rakaat. 20 rakaat itu berapa kali sujudnya? 40 kali sujud. Lah kalau 1.500 kali 40 60.000, 24.000 dengan 60.000 jauh betul selisihnya. Jauh. Itu baru sujudnya saja. Jadi kalau dari hadis ini mana yang lebih bagus? Bagus 20. Nah, bagus lagi 20 ketimbang yang 8. Tapi yang membuat aku tak sedap tuh apa? Kadang-kadang buat aku gegam tuh apa? Dia nak sembahyang 8 tapi berimam dengan yang 20. Nah itu yang buat aku gegam tuh. Kalau dia nak sholat 8, silakan sholat 8, berimamlah dengan imam yang 8. Ngapa gitu? Macam jadi penyakit. Kalau udah 2-3 orang pergi, itu hampir nanti ujung-ujungnya jadi satu sab hilang kadang-kadang. Jadi 2 sab kadang-kadang hilang. Jadi separuh kadang-kadang hilang. Bukan salah yang sholat tarawih 8 rakaat, saya tak nyalakan. Cuma tempatkanlah pada posisinya. Karena riwayatnya itu di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Umar sampai pertengahan Umar menjadi khalifah, itu keadaannya orang-orang sholat tarawih itu memang berkelompok-kelompok. Di teras sana beberapa orang, di teras sini berapa orang, di teras sana berapa orang. Jadi berkelompok-kelompok memangnya. Ada yang suka sholatnya itu lama-lama, bacaan Al-Qur'annya panjang-panjang. Ada yang sholatnya suku yang banyak, rokaatnya banyak, yang suku sujudnya banyak. Jadi saya tak menyalahkan nak yang 8, nak yang 20, tapi disesuaikan. Jangan pula nanti imam baru dapat 8 udah cabut dah. Nah, itu dia. Sayang, ngapa sayang? Nabi sampaikan orang yang melaksanakan sholat bersama dengan imamnya dari awal sampai selesai, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.
Kalau dia cabut, imam belum selesai, tak dapat pahala dari hadis itu. Sayang ya. Alangkah eloknya lah. Ditata dia dengan bagus, ditertibkan. Ngapa kok jadi 20? Kok Umar memutuskan 20 tuh ngapa? Umar itu memutuskan 20 dikarenakan ketika Ubay itu menjadi imam sholat tarawih yang dikumpulkan jadi satu oleh Umar, dikumpulkan jadi satu itu oleh Umar, itu sholat awal itu panjang, yang dibaca oleh Ubay itu lama, ayatnya panjang-panjang, sehingga ada sahabat-sahabat yang sudah uzur itu memberikan saran lah, minta rukhsah, kasihlah kami keringanan, begat kasunya nih, kalau lama-lama panjang-panjangnya nih. Yang sahabat-sahabat yang suku panjang-panjang tak ada masalah, tapi sahabat-sahabat yang dulunya di zaman Nabi, Abu Bakar dan sebelum separuh Umar menjadi khalifah itu, mereka merasa berat karena mereka dulunya memang milih imam yang banyak rokaatnya, yang ayatnya pendek-pendek. Kata Umar lah, kalau macam itu ayatnya tetap itu, cuma rokaatnya ditambah. Dipositifkan 20. Oke, sudah 20. Itu pun masih ada komen lagi, masih ada keluhan lagi dari jamaah. Ya sudah kalau gitu 1 juz. Setiap sholat tarawih 1 juz, setiap sholat tarawih 1 juz. Nah, itulah yang dikerjakan. Nah, sekarang kita dikasih rukhsah lagi oleh ulama-ulama kita. Ya sudah, alhamdulillah aja. Alhamdulillah sampai ke bawah 20. Nah kemudian dipakai pula 8 alha dengan qul huwallah. Ya tak sesuai lah. Kalau nak 8 itu bukan tak boleh, tapi ayatnya panjang-panjang. Nah, ayatnya panjang-panjang. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ditambah lagi rokaatnya. Karena ngapo? Karena di Mekah orang buat 20 dulu. 4 rokaat mereka tawaf. Dalam 4 rokaat mereka tawaf. Di Madinah kan tak ada tawaf. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, kita tambahlah rokaatnya biar selesainya sama dengan Mekah. Orang-orang dulu berlumba-lumba banyaknya, lamonyo sholat tarawih itu. Bukan nak cepat-cepat, itulah bedanya. Macam 360 derajat dengan gitu sekarang. Kalau imam panjang sikit, kemak betul lah. Imamnya macam tak bisa pakai. Ataupun milih pula sholat tarawih itu cari yang cepat. Ini sholat tarawih karena Allah atau karena cepat nih? Nah, itu yang perlu diluruskan. Karena dari hadis tadi itu awal mulanya bunyinya abdun mu'min, hamba yang beriman, barulah diteruskan. Nah, laisa abdun mu'min yusolli fi lailatin fiha illa kataballahu lahu alfan wa khamsami'ati hasanatin bi kulli sajdatin. Sandarannya adalah hamba yang beriman. Maknanya dia menunaikan sholat pun karena iman man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Selain dia iman, dia juga ihtisab. Dia mengharapkan pahala. Apa yang saya dapat dari sholat tarawih ini? Nah, di antaranya setiap kali sujud dia dapat pahala 1.500 kebaikan. Usah dikurang dari 20 ya. Nah, syukur-syukur ditambah. Nah, itu lebih mantap lagi itu. Ya dapat satu malam itu 50 rakaat jadilah. Usah banyak-banyak benar. Pokoknya semalam itu dapat 50 rakaat jadilah. Sehingga sujud kita tak kurang dari setiap malam 100 kali. Nah, kalau 1.500 kali 100 udah lumayan. Berapa? 150.000 ya? 1.500 kali 100 1.500 jadi 150.000 kan? Lumayan lah, dapat 150.000 kebaikan setiap malam. Kalau dihitung-hitung dengan dosa dan kesalahan itu mungkin agak imbang lagi. Nah, bisa lanjungkit tuh kebaikan kita tuh, bisa lebih berat kebaikan kita daripada keburukan. Untuk mengimbangi. Bukan hanya sekedar itu saja. Setiap kali sujudnya itu dikasih oleh Allah bukan hanya 1.500 saja kebaikannya. Wa bana lahu baitan fil jannati.
Wa bana lahu baitan fil jannati min yaqutati hamro. Kata Nabi, akan dibangunkan satu rumah di dalam surga. Kalau rumah dalam surga namanya istana tuh biasa. Mana ada rumah. Jadi bahasanya memang baitan, tapi sering dimaknai dengan baitan itu istana. Akan dibangunkan satu istana di dalam surga yang terbuat dari permata yang berwarna merah. Batu yakut yang berwarna merah. Yaqutati hamro. Laha situna alfa babin. Rumahnya itu tadi punya 60.000 pintu. Bukan 10 pintunya, bukan 20, bukan 100. 60.000 pintu. Situna alfa babin. 60.000. Nah, itulah yang ajrun azimah tadi. Dah mulai tak terbayang kan? Nah, kalau masa 1.500 tadi masih terbayang tuh. Dikali-kali masih jumbo. Kalau udah 60.000 pintunya, macam mana besar rumah dia? Nah, dah mulai tak terbayang kan? Itulah dia ajrun azimah tadi. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surganya orang beriman itu tak pernah terbayang. Bukan tak pernah terbayang, memang tak bisa dibayangkan. Nah itu loh. Walaupun tak dibayang-bayang di hayal, tak terbayang loh. Itu yang disabdakan oleh Nabi baru seperti sekali sujud. Sekali sujud dia dapat macam ini surganya, istananya seperti itu. Kalau 100 kali, Masya Allah. Kalau sebulan itu, wih mewah pokoknya surganya tuh. Nah, tapi mesti diingat awalnya abdun mukmin, hamba yang beriman. Kalau macam itu aku usah banyak-banyaklah sujud, aku tak nak rumahnya banyak-banyak dekat surga. Iya sekarang kita bisa cakapnya tuh. Surga tuh bukan kita tinggalnya sehari, bukan 10 hari, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan sejuta tahun. Selama-lamanya. Tak ada juta-juta tuh tak ada loh. Selama-lamanya tuh tak ada hitungan tahun lagi loh. Ada awal tak ada akhirnya. Situlah gitu selama-lamanya. Kalau cuma rumahnya cuma 100 atau cuma 1000, karena 1000 tahun kan sudah balik lagi ke rumah ini. Maka kita di sana bukan 1000 tahun, selama-lamanya. Nah, itulah kita nak surga kita ini nak dibesarkan sebesar-besarnya. Karena kita tinggal di sana selama-lamanya. Kemudian Nabi sampaikan lagi, likulli babin minha qasrun min dhahabin muwasyihun biyaqutati hamro. Setiap pintu dari 60.000 pintu tadi, setiap pintunya itu ada satu ruangan, ada satu istana, ada satu kamar, ruangan khusus yang terbuat dari emas yang dilapisi dengan yakut yang berwarna merah. Kalau tadi surganya dibuat dari batu permata yang berwarna merah. Kemudian ada 60.000 pintu. Setiap pintunya ada kamar-kamarnya, ada ruangan-ruangannya. Ya ruangannya itu terbuat dari emas, dilapisi lagi dengan yakut yang berwarna merah. Ini bagi orang yang melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Baru sujudnya saja tapi pahala sujudnya. Kalau pahala yang lainnya, rukuknya, Masya Allah lebih banyak lagi. Fa'idha soma awwala yaumin min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ila mithli dhalikal yaum min syahri Ramadan. Ila mithli dhalikal yaumi min syahri Ramadan. Pada hari pertama di bulan Ramadan, ketika orang itu berpuasa, ketika seseorang itu berpuasa pada hari pertama di bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa hari pertama itu puasa pengampunan terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita yang lalu. Tapi mesti diingat, ini puasa mengampuni dosa, bukan dosa semuanya, tapi dosa-dosa kecil saja. Nah, kalau dosa-dosa besar itu diampuni dengan taubat. Jadi sebelum kita ini Ramadan masuk, eloklah bertobat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, salat taubat. Itu bagus. Kemudian kesalahan-kesalahan yang besar, dosa-dosa besar yang lainnya yang sesama manusia juga tak bisa diampuni dengan ini dong. Dengan sujud ini atau dengan puasa ini tak bisa. Ya kalau suami
punya salah dengan istri minta maaf. Terutama istri, diusahakanlah sebelum masuk Ramadan minta maaf. Suami aku udah mati dah pak, usah lagi pergi ke kubunya, payah lagi pergi kubunya. Pokoknya ya sudah, kita mintakan ampun dosa dan kesalahan bekas suami gitu tuh. Kemudian bagi anak-anak, berusahalah untuk belajar, untuk membiasakan minta maaf dengan orang tuanya sebelum puasa. Orang tua ajarkanlah kepada anaknya untuk memberi maaf kepada bawahannya, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Oke, ini bagus dibudayakan sebelum Ramadan meminta maaf, dibudayakan meminta maaf antara satu dengan yang lain, itu bagus dibudayakan. Wastaghfara lahu kulla yaumin sab'una alfa malakin min sholatil ghadati ila ayyuwara bil hijab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari mulai dari sholat subuh sampai terbenam matahari 70.000 malaikat memintakan ampun untuk orang yang puasa. Setiap hari 70.000 malaikat mulai dari subuh sampai terbenam matahari meminta ampun untuk orang yang puasa. Ini tambahan lagi. Wa kana lahu bi kulli sajdatin sajadaha fi syahri Ramadan bilailin aw naharin syajaratun yasirur raqibu fi dhilliha 500 am. Setiap orang yang berpuasa ini sujud, pagi ke, sore ke, siang ke, malam ke. Nah, ini kalau tadi kan khusus sujud untuk malam, untuk sholat di malam hari. Kalau ini tidak terbatas. Apakah sujud di dalam sholat, apakah sujud tilawah karena membaca surat-surat ayat-ayat sajadah, ataupun sujud syukur. Pokoknya setiap kali anak Adam ini sujud, setiap kali orang yang beriman ini sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali sujudnya ini ditanamkan satu pohon di dalam surga yang naungan pohon itu jika ditempuh oleh pengendara kuda memakan waktu 500 tahun. Besar, pokoknya besar, karena surga itu besar. Badan kita pun bukan macam ini, badan kita pun jadi besar, pokoknya pun jadi besar. Jangan pula sekarang ini memang iya kita emak besarnya, iya karena badan kita kecil. Besok kalau udah di surga bukan badan ini yang masuk, badan yang besar. Kalau yang ini mana telap, tak bisa dipakai lama, dia ini menua, lama-lama dia hancur. Sementara kita di surga bukan sehari, bukan 10 hari, bukan bertahun, selama-lamanya. Jadi tak habis-habis, tak muda, tak tua-tua, segitu aja, ganteng aja, cantik aja, itu lah ya. Kalau nak cantik terus mati. Nah, jangan pula asik berdandan ya, nak cantik terus. Kalau dah tua mengasuh lah, dah tua. Didandan macam mana pun paling bengak-bengak aja tuh. Kalau nak muda terus, nak cantik terus mati. Oh iman, selamat tuh. Jadi ketika orang yang berpuasa ini sujud di siang atau di malam hari, maka setiap sujudnya Allah akan tanamkan satu batang pohon di dalam surga. Jadi semakin banyak yang kita tanam, maknanya semakin luas surga kita, semakin besar surga kita, semakin enak, semakin banyak buah-buah yang ada di dalam surga yang akan kita nikmati semuanya. Ini untuk kita nih, diceritakan oleh Nabi SAW, untuk kita nih, untuk memuaskan nafsu kita. Kalau di dunia ini kita nak puaskan nafsu, tak puas nafsu tuh. Nanti kalau udah masuk dalam surga baru puas nafsu, baru bisa dipuaskan nafsu kita. Oke, jadi saya tidak bahas panjang-panjang tentang pahala-pahala orang yang berpuasa atau beramal di bulan puasa, tapi kita sedikit nak ulang-ulang dalam misal setiap lagi. Kita nak ulang-ulang syariat puasa. Ketika kita masuk puasa dulu, apa namanya itu, Qiyamul Ramadan. Kita masuk ke Qiyamul Ramadan dulu. Qiyamul Ramadan itu kan pahalanya tadi di awal sudah diceritakan. Setiap kali sujudnya dapat seperti itu. Kemudian kita ini sholat tarawih
biasanya, umumnya itu dengan berjamaah. Seseorang itu makmum itu akan mendapatkan pahala berjamaah manakala dia tidak melanggar syariat. Kalau dia melanggar syariatnya, kosong, tak ada nilai pahala berjamaahnya. Apa yang menyebabkan orang itu tidak dapat pahala berjamaah? Pertama, dia nih tidak berniat menjadi makmum, ataupun dia tidak berniat menjadi imam. Umpamanya imam usolli sunnatat tarawihi lillahi ta'ala, langsung gitu aja dia Allahu Akbar, tak pakai niat imaman, maka sah sholat imam tapi tak dapat pahala berjamaah, karena amal itu bergantung dengan niat. Kalau makmum usolli sunnatat tarawihi lillahi ta'ala Allahu Akbar, cuma itu aja niatnya, maka sholatnya tidak sah kalau dia mengikuti imam. Kalau dia mengikuti imam, padahal dia tak niat jadi makmum, tak niat dia mengikuti imam, tapi dia ikut imam, tak sah sholatnya, batal lah sholatnya. Bukan tak dapat pahala, bukan hanya pahala ya, sholat itu pun tak sah. Jadi dipastikan ketika sholat berjamaah itu imam niat imam, makmum niat makmum, agar dapat pahala berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak boleh mufarokoh tanpa ada uzur. Tak boleh memisahkan diri dari imam tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, mufarokoh tetap dapat pahala berjamaahnya. Tapi kalau dia ini tidak ada uzur, kok mufarokoh dengan imam, memisahkan diri dari imam, maka tidak dapat pahala berjamaah. Kemudian yang ketiga ini ada 3 poin. Yang ketiga, dia mendahului imam, ataupun dia membarengi imam, bersamaan dengan imam dalam gerakannya, ataupun dia membelakangi imam sampai tertinggal satu rukun fi'li yang sempurna. Kalau mendahului sudah tahulah kita kan, mendahului. Tapi kalau yang didahuluinya itu takbiratul ihram, imam belum Allahu Akbar, belum bar, makmum sudah Allahu Akbar, sudah bar, maka sholat makmum batal kalau dia mendahului takbiratul ihram. Kalau dia lebih dulu selesainya takbiratul ihramnya, memang yang dulu takbirnya imam Allah, tapi selesainya makmum dulu, maka makmum ini batal sholatnya kalau takbiratul ihram. Dia ulang balik takbiratul ihramnya. Kemudian dalam gerakan imam belum ruku, dia dah ruku, imam belum bangun, dia dah bangun, mendahului imam, maka yang seperti itu dia tak dapat pahala berjamaah. Ngapa? Nabi sampaikan, inni imamukum, sesungguhnya aku ini imam kamu. La tasbiquni bil ruku wala bis sujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Jangan kamu mendahului aku dalam ruku, dalam berdiri, dalam sujud, dalam selesai, dalam salam. Jadi kalau makmum itu mendahului imam, imamnya belum selesai salam, assalamualaikum, belum selesai salam, makmum sudah selesai salam, maka tidak berpahala. Bukan tidak berpahala, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia mendahului dalam hal salam. Kalau bersamaan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah sholatnya tapi tak dapat pahala berjamaah. Kalau salamnya sama dengan imam. Kemudian, jadi Nabi sampaikan tadi, la tasbiquni bis sujud, la tasbiquni bil ruku, wala bis sujud, wala bil qiyam, wala bil insiraf. Tak boleh mendahului. Nabi melarang mendahului itu. Makanya kalau kita mau ngaji betul, cobalah perhatikan. Makmum kok mendahului imam, berarti ini bukan makmum. Makmum itu kan mengikuti imam. Lah imam belum bergerak, kok dia bergerak? Ini kan bukan makmum ini. Imam masih berdiri, atau imam sedang ruku, belum i'tidal imam, makmumnya sudah bangkit dari i'tidal untuk i'tidal. Ini makmum atau bukan? Bukanlah. Siapa yang diikuti dia? Orang imamnya sedang ruku, kok dia i'tidal? Itu bukan makmum sebetulnya nih. Makanya itulah dia tidak berpahala, tidak dapat pahala berjamaah kalau dia mendahului imam ataupun membarengi imam. Imam ruku, dia sama-sama rukunya, sama-sama i'tidalnya, sama-sama sujudnya, sama-sama dalam rukun fi'linya itu dia bergerak dengan imamnya,
maka yang seperti itu juga tidak mendapatkan pahala berjamaah. Yang terakhir, yang ketiga, yang orang itu nampaknya sholat berjamaah tapi tak dapat pahala berjamaah. Kalau ditanya sah tak sholatnya? Sah, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Yang ketiga ini adalah orang yang membelakangi makmum yang membelakangi imam sampai satu rukun fi'li. Dia terlambat dari imamnya satu rukun fi'li yang sempurna. Maksudnya apa? Makmum dan imam berdiri, sama-sama berdiri. Begitu imam rukuk, makmumnya masih berdiri. Ketika imam nak i'tidal, ketika imam dah bangun untuk i'tidal, baru makmum nih rukuk. Agak-agak ini makmum atau bukan nih? Menurut kaidahnya juga tidak. Kalau menurut bahasa, makmum itu mengikuti imam. Loh, orang imam i'tidal mau bangun i'tidal kok dia mau rukuk? Tentu kan menyelisih ini namanya nih. Nah, yang seperti itu juga tidak dapat pahala berjamaah. Kalau ditanya sah sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Oke, ini perkara ini perlu diperhatikan. Nanti, macam Jojo betul lah. Aku tiap hari berjamaah, tarawih tak pernah tinggal. Nah, tapi pahala berjamaah aku kenapa tak ada? Nah, itulah dia sebab. Maka perhatikanlah itu, dan saya minta kepada kepada para imam, tolonglah, bukan hanya sekedar sholat itu sah, bukan hanya sekedar itu saja. Imam bertanggung jawab untuk menjaga kesahan sholat dan pahala sholat didapat oleh jamaah. Maksudnya apa? Jangan laju-laju betul. Yang tua tak dapat pahala berjamaah tuh. Tetungge-tungge dia. Tak terkejut. Baru dia nak rukuk, imam dah tidak. Dah hilang pahala berjamaah. Tak ada lagi pahala berjamaah. Begitu juga imamnya dah tua, jangan pula lambat betul. Makmumnya nanti menyalip, dah tak dapat pula pahala berjamaah. Jadi dikondisikanlah imam itu menjaga sahnya sholat dan pahala sholat didapat oleh imam dan jamaah. Makmum, saya minta betul makmum, jadilah makmum yang baik. Usahlah imam itu dilancang lah, usahlah imam itu nak disalib lah, nak dilaju-laju. Usah imam itu dilumbuk, tak ada gunanya juga doh. Nak mendulu-dulu dari imam tu apa dapatnya juga? Rugi. Dapatnya cuma rugi. Nak dulu dari imam tak bisa, orang kita makmum. Ya sudah, ikutilah imam rukuk, kita rukuk. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Oke ya? Cukuplah itu saja. Dah nak isya lah. Sebenarnya saya nak bahas puasa, tapi nanti kalau dikasih waktu lepas isya boleh juga. 10 menit jadilah. Tapi kalau tadi dikasih tak apa juga. Gitu aja dulu ya, cukup. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.